dan Ibu Widi. Hari pertama Penumpang pesawat jam KLM 6:15 kita udah nyampe di Bandara Soekarno Hatta. Mau kemana? Kasih tahu nggak ya? Udah kelamaan coy di dalam kota. Akhirnya kita cabut juga setelah tertunda hampir tahun ya, tahun lah. Ya intinya sih nggak punya duit. Pokoknya let's go, ikutin gitu. Di airport ya, Soekarno Hatta, ketemu dengan kawan baru. Dengan siapa? Mas Juna. Terus sekarang kita sudah di Lombok, ketemu dengan Disambut banget Bang Salman. Ya bener kan? Paman. Ini dengan Kamaludin, betul. Nah, sama satu lagi Pak Guru di dalam. Pak Guru. Terus kita alhamdulillah dijamu tuh ada makanan tuh. Oh, ini luar biasa nih. Ini Namanya apa? tadi namanya apa? Mas? Dolang komak. Nah, itu Ini enak dia. banget nih, makanya gue tadi nyomotin mulu enak banget. Ada pelecing. Coba kita zoom. Nah, ini nih. Nah, nih. Ini makanan khas Lombok. Lombok, Namanya pelecing. pelecing kangkung ya? Ya, pencing kangkung. Pas makan ayam taliwang. Ayam tilang pasti. Oh ya, iya ada. Makan ayam taliwang terus pasti ada Betul. ini. Nah, ini Pak Guru. Kalau di sana kan Baru SPD ini, ya kan? Pak Guru SD. Iya. Pak Guru luar biasa. Pak Guru Jauh-jauh ikut SPD. bandara. Pak Guru Ipul SD. Wah. Ayo, Pak Kemal. Oke, sekarang kita makan dulu langsung. Belum pernah. Nah, Lah ini kok yang lain pada diem orang aja. kayaknya orang selesai apa? Selesai ambil, tinggal jemur. Mantap. Langsung dia. Ay, kancing mah. Oh. Halo. Nah, alhamdulillah. Sekarang kita habis makan mewah. Nah, sekarang kita pengen ke Senggigi ya. Pantai Senggigi, Pantai pantai yang Senggigi. paling oke di Lombok lah. Yes, Lumayan lah. sebelum kita lanjut ke PO Bus. Nah, Jadi ini luar biasa sih semesta. luar biasa. Kita dikasih atau ketemu orang yang baik banget. Mm-mm. Kita ngobrol-ngobrol di bandara. Nah, Dan ternyata rencana kita dari bandara mau langsung ke Pantai Senggigi. Ah. Mau ngampar di situ lah, kita nggak tahu kemana sambil nunggu bis gitu kan. Yes. Karena perjalanan kita masih jauh banget ya, belum ada setengahnya sama sekali. Karena kita di sini transit. Tetapi semesta baik sekali sama kita berdua. Kita ketemu sama Mas Juna Yes. namanya. Ya, kita ngobrol-ngobrol di bandara. Ternyata dia orang asli bandara dan orang asli Lombok. asli Lombok bandara. Kita ketemu, kita ngobrol-ngobrol. Nyampe di Lombok, Itu kita dijemput. tiba-tiba ada motor. Ya udah kita ngikut, nyampe, nggak lama istirahat, dijamu makan mewah. Wah, Ini luar biasa, kita Luar disambut biasa. sama keluarganya baik banget, sama ibunya, sama kakak-kakak, sama sepupunya semuanya gitu Yes. kan. Kita dijamu makanan khas Lombok, ada pelecing kangkung, kerupuk kulit sapi dan lain-lain itu luar biasa banget gitu sih. sekarang kita Menuju ke Pantai Senggigi. yes, kita ke Pantai Senggigi nunggu waktu, sambil nunggu waktu ke PO kita Bus. ngebus, ya nggak? Oke, kita jumpa di Senggigi. Nah, perjalanan kita di hari pertama ini udah menarik banget ya. Kita lagi di jalan ke arah Senggigi. Itu ternyata ada upacara ngaben gitu. Nah, itu mereka ke pinggir pantai gitu. Ya udah, nggak jadi ke Senggigi, kita ngikutin
kita nonton sama ya foto-foto sedikit lah upacara seperti apa sih, karena gua terus terang belum pernah nonton juga. Nah terus kita juga kebetulan ambil waktu sedikit itu untuk wawancara sama Bapak Mangkudalang gitu. Jadi yang mau tahu ngaben itu seperti apa, dengerin ya. Ngaben ini asal usulnya gimana Pak ya? Jadi menurut agama Hindu, Ya. jadi ngaben ini adalah merupakan pengembalian unsur-unsur yang ada di dalam badan, yaitu yang disebut dengan panca mahabhuta. 5 unsur. 5 unsur. 5 unsur yaitu api, air, udara, ya, Air, api, udara, angin, sama tanah. tanah. Ya. 5. Itu namanya panca mahabhuta. Panca Ngaben. Jadi semua unsur-unsur setelah dia perpisahan antara badan halus, badan kasar dengan roh ya. Jadi, Badan kasar itu ini ya. kasar ini. Oh ya, tubuh kita. Yang disebut dengan setulu sarira di dalam agama Hindu. Oke. Ya, jadi ini dikembalikan. Ini dikembalikan kepada sumbernya, yaitu sangin. Makanya dia dibakar. Kembali kepada api, yang unsur air kembali kepada air, yang unsur udara kembali kepada udara dan seterusnya. Nah, jadi sang Atma ini masih dibungkus juga dia. Dibungkus sama yang disebut dengan suksma sarira. Suksma Maka sarira. kelanjutan daripada acara ini ada lagi upacara. Ya. Ya, lagi 12 harinya ada upacaranya lagi yang disebut dengan nyekah. Nyekah. Nyekah atau nyekar. Oh. Mengapa nyekar? Sebab komponen-komponen yang dipergunakan dalam rangka mewujudkan, sebab ini kan badannya kan sudah tidak ada, Ya. diwujudkan kembali yang disebut dengan suksma sarira. Suksma sarira. Suksma sarira. Nah, suksma sarira ini juga dibungkus lagi yang disebut dengan antakarana sarira, yaitu. Nah, baru di dalamnya itu baru ada roh Atma. Jadi dari nyekah itu Dari ngaben dulu. ngaben. Ngaben ya, dari ngaben. Nah, Seperti apa yang dikatakan tadi, mengapa ngaben? Itu ya, iya. mengapa ngaben? Nah, di dalam agama itu, setiap orang itu merupakan kewajiban. Kewajiban daripada keturunan anak terhadap orang tuanya. Dia membayar utang. Oke. Kewajiban daripada Anak. terhadap orang tua. Oh, begitu. Jadi urutannya itu pertama ngaben, Ngaben, lalu terus dia nyekar, nyekar, roras, banyak namanya juga, ada yang ligi, ada yang luar dan lain sebagainya, sesuai dengan tingkatan yatnya yang akan digunakan sesuai dengan kemampuan. Selalu di laut, Pak. Sebab Upacaranya. kita tidak bisa lepas antara laut dan gunung. Udah. Berarti laut ini ada perwakilan daripada Air, betul. sedangkan gunung perwakilan daripada Tanah. ya. Lalu udara juga, Ya. angin seperti Ya, ini ya. ya. Oh, apinya itu dari ngabennya itu ngabennya itu. Tapi itu Oh. prosesnya akan tetap dibakar. Iya, iya. Halus sampai halus-halusnya. Lalu nanti setelah nyekah berikutnya dan tadi terakhirnya apa, Pak? Terakhirnya itu dia disebut dengan ngelinggihang. Ngelinggihang. Disentanakan. Nah, itu Seperti apa, di Pak? Jawa kan, seperti pada zaman Majapahit itu kan, Iya. disanakan di candi. Ya. Di Raja Ayamoro kan di sana dia disanakan. Itu juga. Sebab apa yang dilaksanakan antara Bali dan Lombok ini seperti dijelaskan di dalam, kalau tidak salah itu saya kutip sedikit di Iya. dalam Negara Kertagama itu, Iya. di dalam Hindu Jawa itu. Nahan tang Bali mata hati sacaraning yawu bumi. Apa yang dilaksanakan di Bali dan termasuk di Lombok adalah merupakan kelanjutan upacara yang dilaksanakan di Jawa, tetapi di sini dikemas. Nah, itu divariasi. Oh, baik, Sehingga dia baik, dampak baik. budaya. Maka antara budaya dan agama itu tidak bisa dipisahkan. Agama tanpa budaya dia tidak akan mendapatkan bentuk. Begitu juga budaya tanpa agama dia tidak akan bermakna. Jadi agama dan budaya itu selalu dia beriringan. Baik. Wow, berarti budayanya ini ya
kembali ke yang maha Kembali kuasa. kuasa, ya. Pada intinya kembali kepada yang kuasa. Iya. Oh, gitu. Semua yang hidup ini akan kembali. Betul. Kembali. Betul. Ibaratkan sekarang ini air laut kan, Yes. naik menjadi hujan. Oh ya. Trrrt, jatuh ke bumi, Oh, iya. langsung ngalir ke laut. Ke sungai. Sungai juga akan Kembali lagi. kembali. Begitu pula kita. Oh, baik. Oke, jadi begitu. Itu ceritanya tentang Ya. ngaben. Ya. Ngaben, nyekah, Dan ngelinggiang. ngelinggihan. Ngelinggiang itu dia distanakan nanti di rumah masing-masing itu. Jadi seperti dibuatkan apa? tempat di sana. Oh, gitu. Kayak semacam, mohon maaf, patung gitu atau seperti apa? Seperti tempat. Ya, Hah? bisa juga distanakan dipertimbangkan juga seperti patung juga. Oh, Bisa. gitu. Tetapi patung itu hanya merupakan pratiwimbe, lambang. Oh, simbol Tapi, aja. ya, simbol. Iya. Tapi yang disembah tetap Iya, yang betul. widi, kan. Betul, Ibaratkan betul. orang makan kan, ibarat orang makan kita kan menggunakan sendok, piring dan lain sebagainya. Yang Betul. dimakan tetap nasinya dan lauk pauknya, sendok dan piring tidak ikut kan gitu. Betul, Nah, cuma betul. selana saja gitu. Oh, baik. Oke, pengetahuannya cukup baik. Nah, jadi itu tentang ngaben. Ya. Jadi sekarang jangan cuma mikir kalau ngaben cuma bakar-bakaran doang, tapi ada maknanya, ada Ya. fungsinya. Ya. Nah, semua kembali ke yang kuasa. Saya pada intinya begitu. Oke, terima kasih kalau begitu penjelasannya sangat. Kurang lebihnya begitu ya. Ya, terima kasih banyak Bapak. Kelas ekonomi diaduk-aduk, ada yang jualan bawang, jualan baju, jualan salad, jualan apa aja ada semua. Dan yang pasti lo ya dibikin nyaman sendiri lah. Ya. Jual janji-janji kali. Yang pasti lo janji-janji itu janji mertua sih. Mau tidur nggak bisa, soalnya efek anti-mood tadi itu udah habis. Mau ngerokok pun nggak bisa, berjalan langsung habis. Karena rokok gitu. Di bisnya pun tadi segala macam rupa jualan ada. Sampai yang buka baju pun ada ya. Malam berganti pagi, gelap jadi terang. Perjalanan lanjut terus. Kita berangkat dari Lombok itu sekitar jam 9 malam. Itu menuju ke Pelabuhan Kayangan untuk nyebrang ke Pototanu, Sumbawa, Nusa Tenggara Barat. Lanjut lagi perjalanan darat bis menuju Bima, lalu lanjut terus ke Sape. Setelah itu naik ferry lagi untuk nyebrang ke Labuan Bajo, tujuan kita. Kita udah nyampe Bima, sekarang menuju Sape. Kita lihat Sape namanya kayak metro mini Sape. Ya? Jitan, bis Jitan. Iya kayak metro mini gitu lah ya. Kayak metro mini gitu kalau di Jakarta. Nah, Ya berarti kita berapa jam ke Sape? Berapa jam ke Sape? Jam setengah, 1 jam setengah. 1 jam setengah, 2 jam. Oh, sampai kurang jam 2 2. jam. Oh, berarti kira-kira 1,5 sampai 2 jam. Berarti setelah itu lanjut lagi nyebrang menggunakan SDP. Kita mau ke Labuan Bajo, jadi naik bus gitu.
di Labuan Sape. Labuan Sape. Harusnya kita sudah meluncur ke Labuan Bajo. Tapi karena kesalahan tiket bus dan kapal, akhirnya kita ketinggalan 6 jam. Thailand 6 jam. Itinerary kita berantakan, tapi ya udahlah. Slow. Semesta lagi sedikit bercanda sama kita. Jadi intinya sih ya sama sabut lah. Mau ngetes kita canggih Yang tahu gimana sih gitu kan. Tadi sih gue sempet mancing, cuman dia langsung udah ya langsung tuh adem lagi. Jadi gue pikir gini, perjalanan jauh nih dari Jakarta ke Lombok teman-teman besar ya kan. Terus dari Lombok menuju sini nih perjuangan banget. Kita ngelewatin darat, terus laut juga, nyebrang juga, darat lagi, dan akhirnya turun lagi di pelabuhan lagi. Yes. Ya kan? Dan setelah perjalanan itu landscape-nya luar biasa. Walaupun kemarau, tapi itu keren banget sih. Udah tuh Iya. Nusa Tenggara Barat sama sama ya, tapi Nusa Tenggara Barat itu sama bukit-bukit, tapi bukitnya sedang kemarau. Itu warnanya coklat-coklat gimana gitu. Kalau dari jauh keren banget. Keren. Terus yang gue salutin lagi jalanannya bagus. Jalan, iya. Gue gak nyangka Jalan itu udah mulus banget. Mulus. Ini sebetulnya kita ngeliatin beberapa bukit sebenarnya ini kita semua itu bagus banget. Gue salut deh sama kinerja pemerintah, semoga ya ditingkatkan lagi sih. Khususnya transportasinya ya bis ya, karena bisnya masih jarang ya. Jadi kita rekap sampai sekarang pengeluaran kita ya intinya. Kalau pesawat ya lu cari sendiri lah. Kebetulan kita kemarin dapat 6,5 hampir 700 sampai Lombok. Lalu kita ngebis nih sekitar 3,5 ya. Kurang lebih sekitar 3,5. 3,5 tuh udah 1 juta. Dapat makan. Kuponnya warna hijau, lupa dipoto gue nih kuponnya. Tapi harusnya 3,5 itu sampai sana Bajo. Nah karena kita ketinggalan, tiket kapalnya kita tetap dapat besok, tapi kita harus bermalam dulu di sini sebesar 60.000 per kamar. Kita tidur berdua, empat-empatan. Enggak makan yang tadi. Nah, karena sih ini di sini udah jam setengah 7 kurang. Ini udah maghrib juga, tadi habis jam maghrib kita mau Sholat dulu. Iya, hijrah ya. Terus Cari jodoh. cari makan, jodoh. Tapi enggak sih, udah mulai Jepang nyasar. Amin. Jadi Sama lu mandi, tai. iya, abis ini gua ke kamar. Dia dari kemarin belum mandi, belum sikat gigi. Ya, pede aja. Cuci muka. Kacamata hitam pede. Terus mata Yang penting pakai kacamata hitam udah. Wah, artis gitu. Ya udah kalau gitu nanti kita lanjut lagi ya.